탈락이야, 병신아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Agus Asrori Official. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari mara bahaya. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Squid Game. Film ini mengisahkan tentang sebuah permainan bertahan hidup dengan hadiah uang 45,6 miliar won untuk siapapun yang bisa bertahan hidup sampai babak terakhir. Terdapat 556 pemain yang datang dari berbagai daerah di Korea dan masing-masing memiliki hutang yang cukup banyak. Oleh sebab itulah dalam permainan itu mereka rela melakukan apapun agar bisa bertahan dan mendapatkan hadiahnya. Oke, tanpa banyak cerometan di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan penampilan seorang pria yang biasa saja hidupnya. Pria ini bernama Gi-hun. Setelah ia dipecat dari pekerjaan lamanya dan sekarang ia menjadi supir dan tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Gi-hun diberikan beberapa uang untuk menghadiahkan anaknya yang hari itu berulang tahun. Jadi si Gi-hun ini udah cerai sama istrinya dan anaknya itu bersama dengan mantan istrinya tersebut. Karena duit yang dikasih ibunya tak cukup, Gi-hun meminta duit tambahan lagi dengan cara memaksa. Merasa tak cukup, Gi-hun dengan kelakuan bangsatnya pun menggeledah lemari untuk mencari kartu ATM berniat mendapatkan uang tambahan. Gi-hun akhirnya pergi ke ATM dan berusaha memasukkan sandinya. Sayangnya beberapa kali ia mencoba dengan tanggal lahirnya malah gak bisa sama sekali. Dan temannya yang biadab ini menyarankan untuk menggunakan tanggal lahir ibunya saja. Tapi Gi-hun malah memasukkan tanggal lahir anaknya sendiri dan beruntung sandi yang ia masukkan benar. Karena ia tahu kalau ibunya sendiri lebih sayang kepada cucunya itu. Singkat cerita, Gi-hun bersama temannya ini malah bermain di tempat judi pacuan kuda. Di percobaan pertama ia gagal karena pilihannya itu. Gi-hun pun mempertaruhkan uangnya lagi di percobaan kedua. Dengan pusing dan emosi akhirnya ia bisa berhasil memenangkan taruhannya itu. Dengan rasa bahagia karena bisa melipat gandakan uangnya itu, ia pun memberikan 10.000 won kepada mbak-mbak kasir. Setelah itu ia pun menelpon anaknya dengan gembira agar ia bisa memberikan kado ulang tahun yang mewah malam hari nanti. Tapi tiba-tiba Gi-hun malah bertemu rentenir dan ia kabur tercirit-cirit saat dia berlari. Malahan ia menabrak seorang cewek dan akhirnya ia pun tertangkap oleh rentenir itu. Gi-hun akhirnya dipukuli dan ditagih hutangnya itu. Akhirnya uang yang dihasilkan dari judi untuk anaknya itu sebesar 4 juta won ia memberikan kepada mereka. Akan tetapi setelah ia periksa di sakunya, uangnya telah terjatuh saat menabrak si cewek tadi. Dan akhirnya ia dipukuli sampai terbenjol-benjol. Lalu si rentenir ini gak mau pusing. Ia memberikan lembaran kertas yang isinya surat perjanjian penyerahan organ untuk pengganti hutangnya tersebut jika ia tidak bisa membayar. Dengan terpaksa ia akhirnya memberikan sidik jarinya. Dan parahnya surat perjanjian itu ia cap bukan dengan tinta, melainkan dengan darah dari hidung yang terluka. Akhirnya ia pun balik lagi ke mbak kasir tadi. Lalu ia meminta uang 10.000 won yang dikasih tadi. Akhirnya dengan sisa uangnya itu ia memainkan mesin capit boneka untuk hadiah anaknya. Tapi lagi-lagi ia sama sekali tak mendapatkannya.
Untung saja ada seorang bocah yang membantunya untuk mendapatkan hadiah di mesin itu, dan Gi-hun cukup bahagia memenangkan hadiahnya. Singkat cerita, Gi-hun menemui anaknya dan memberikan hadiah misteri box itu dengan sepenuh hati, dan saat dibuka, ternyata isinya adalah pistol korek api. Karena tak mau mengecewakan anaknya, ia pun berjanji kepadanya bahwa tahun depan Gi-hun akan memberikan hadiah yang spesial. Dan akhirnya ia mengantarkan anaknya itu ke mantan istrinya yang cukup sinis kepada Gi-hun. Saat mau pulang ke rumah, Gi-hun malah ketinggalan kereta. Alhasil ia merenungkan nasib hidupnya yang penuh dengan kesulitan. Seorang pria yang tak dikenal pun datang. Pria itu menawarkan untuk bermain permainan bersamanya, dan permainan itu bernama Dagji, di mana di antara pemain harus membuat satu lipatan kertas terbalik dengan lemparan dari kertas lainnya. Perjanjiannya, jika Gi-hun berhasil membalikkan kertas itu, maka pria ini akan memberikan uang di 100.000 won. Dan akhirnya ia pun tertarik untuk bermain. Permainan pun dimulai. Gi-hun mencoba membanting kertas itu dengan kuat, tapi lagi-lagi ia gagal. Di permainan pertamanya ini, Gi-hun gagal memenangkannya, dan pria itu menagih hasil dari kemenangannya. Setelah menampar Gi-hun, pria itu pun bilang tamparan itu sebagai ganti dari 100.000 won yang harus Gi-hun bayar. Akhirnya Gi-hun terus mencoba permainannya walaupun ia mendapatkan puluhan kali tamparan. Lalu ia menggunakan 100% kekuatan otak dan lengannya. Akhirnya Gi-hun bisa memenangkannya. Ia pun dengan emosi langsung menggampar pria itu. Dan saat Gi-hun mau menggampar, pria itu akhirnya memberikan 100.000 won karena Gi-hun berhasil memenangkan permainannya. Setelah lama bermain, Gi-hun mendapatkan cukup banyak uang dari permainan tersebut. Lalu pria itu pun bilang bahwa Gi-hun bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi dari permainannya. Gi-hun yang trauma dengan game dan judi hari ini tak mau ikut serta karena merasa cukup dapat uang dari banyaknya gamparan TV-nya. Lalu pria itu pun berdiri dan menjelaskan identitas Gi-hun, mulai dari nama lengkap, umur, riwayat, pekerjaan, anak, bahkan hutang kepada rentenir sebanyak 160 juta won dan pinjaman ke bank sebesar 255 juta won yang ia sebutkan. Dengan kaget dan penasaran, Gi-hun malah diberikan nomor oleh pria itu, dan pria itu pun meninggalkannya. Dengan bahagia ia pun membeli makanan dan ia tak lupa memberikan ikan kepada kucing yang kelaparan. Bahkan ia juga memberikan cukup banyak uang kepada ibunya. Ibunya pun berbicara serius dengan Gi-hun bahwa mantan istrinya dan suami barunya beserta anaknya akan pindah ke Amerika. Ia pun langsung berhenti makan dan mengingat janji kepada anaknya tersebut. Lalu ibunya mengatakan Gi-hun harus mengambil hak asuh anaknya itu. Jika tidak, anaknya akan ke Amerika. Alhasil, Gi-hun meratapi perkataan ibunya itu dan berniat untuk segera mencari jalan keluar. Dan gak ada pilihan lain, ia pun akhirnya menelpon nomor yang pria tadi berikan dan langsung ikut bergabung ke permainan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Setelah jemputan di malam hari datang, ketika Gi-hun hendak masuk ke dalam mobil, ia dikejutkan ternyata di sana banyak peserta lain yang sedang tertidur. Tak lama kemudian keluarlah asap yang membuat Gi-hun tertidur. Singkat cerita, ketika Gi-hun bangun, ia sudah berada di dalam sebuah ruangan dengan baju yang sudah diganti. Dan terlihat banyak orang di sekitarnya. Mereka terbangun karena sebuah musik klasik yang terdengar sangat nyaring. Terlihat juga banyak penjaga yang menggunakan kostum berwarna merah
dan topeng yang sama. Setelah kagum dengan ruangan itu, Gi-hun bertemu dengan peserta lain yang merupakan kakek-kakek tua, dan terlihat si kakek menghitung banyaknya orang di sana. Padahal udah jelas jumlah peserta yang ikut permainan ini terpampang sebanyak 456 orang. Dan kebetulan si kakek adalah peserta pertama. Dan kemudian Gi-hun bertanya, kenapa kakek ikut-ikutan permainan kayak gini? Bukannya kakek harus menikmati hidangan dari anak dan mantunya, lalu menikmati waktu bersama cucu kakek. Lalu kakek itu menjawab, bagaimana dengan orang tuamu? Apakah orang tuamu menikmati masakan istrimu dan menikmati tingkah lucu anakmu? Seketika Gi-hun terdiam tak berkutik. Si kakek juga menjelaskan bahwa hidupnya tak lama lagi karena ia mengalami tumor otak. Di lain tempat, keributan pun terjadi, di mana seorang pria sedikit gondrong bertato sedang memukuli wanita. Ia bernama Samsul dan wanita itu bernama Yanti. Sepertinya mereka berdua udah saling kenal sebelumnya, karena Samsul ini bilang kepada si Yanti kalau dia mengkhianati dirinya dan kabur darinya. Dan si Yanti menjawab kalau ia tidak kabur, cuma saja ingin hidup mandiri. Entah ada hubungan apa mereka berdua sebelumnya. Sabar, nanti akan terungkap. Dan di saat mereka masih berkelahi, Gi-hun yang melihat hal itu, lalu ia menendang wanita tersebut dengan alasan wanita ini telah mencopetnya di tempat perjudian tempo hari. Dan Samsul yang gak terima karena si Yanti ditendang oleh Gi-hun. Namun saat Samsul mau ribut dengan Gi-hun, lalu tiba-tiba ya, para petugas pun datang dan mengumumkan persoalan dari permainan yang akan mereka mulai. Petugas itu berkata bahwa pemenang dari permainan ini akan mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat amat besar, dan juga akan ada 6 permainan dalam 6 hari mendatang. Pada awalnya para peserta tidak percaya kepada petugas ini, begitu juga dengan pria yang bernama Chong Sang-wo. Lalu kemudian petugas itu memberikan tayangan-tayangan video ketika para peserta ditawari bermain game Dakji dengan hadiah 100.000 won di setiap kemenangannya. Begitu juga dengan Sang-wo yang terlilit utang karena investasi jangka panjangnya gagal. Dia juga menggelapkan dana dan memiliki kerugian sebesar 650 juta won. Hal tersebut menjelaskan bahwa semua peserta di sini adalah orang-orang yang ada di ujung tanduk dengan utang yang tak terbayarkan. Lalu para peserta sendirilah yang memutuskan untuk mengikuti permainan ini tanpa paksaan. Petugas pun memberikan pilihan terakhir, para peserta mau pulang dan menjalani kehidupan lamanya atau mau mengikuti permainan ini. Lalu permainan selama 6 hari akan dirahasiakan demi keadilan permainan. Ada seorang pria, ia bertanya beberapa jumlah uang jika mereka menang. Mereka akan memberitahukan jumlahnya setelah para peserta menang pada setiap permainan. Dan juga keputusan terakhir pun dimulai di mana peserta harus menandatangani persetujuan atau tidaknya dalam permainan ini. Lalu para peserta pun berjejer menandatangani perjanjian itu. Begitu juga dengan Gi-hun. Ternyata isi surat itu tertulis 3 pasal, di mana pasal pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Dan pasal kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Gi-hun yang saat itu ragu dan bimbang tak enak hati karena melihat si kakek yang tak berpikir panjang untuk ikut permainan itu. Ia dengan gengsi akhirnya ikut serta bergabung dalam permainan itu. Permainan pun dimulai, para peserta dibawa ke sebuah ruangan di mana ruangan itu sangat indah dan membuat mereka terkejut. Lalu mereka juga difoto agar wajah mereka tertera jika mereka tereliminasi. Di lain tempat ada seseorang bertopeng yang entah ini siapa.
ia memulai permainan ini dengan membuka gerbang lapangan bermain. Setelah para peserta keluar dari ruangan itu, Gi-hun menemui seorang temannya yang bernama Sang-woo. Gi-hun sangat terkejut kepada Sang-woo karena ia juga berada di sini. Karena saat kemarin Gi-hun belanja ke toko ibunya dan ibunya bilang bahwa Sang-woo sedang sibuk dengan bisnis besarnya di luar negeri. Di lain tempat, pria bertopeng itu mengangkat teleponnya yang berdering. Dengan julukan frontman, ia pun melaporkan bahwa permainan sudah siap untuk dimulai. Dan ia pun duduk santai dengan TV sebesar rumah dengan memantau para peserta itu. Di lapangan, para peserta takjub dengan keindahan pemandangan itu, padahal mereka sebenarnya sedang berada di ruangan. Permainan pun dijelaskan. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau, di mana jika robot itu berbalik dan mengatakan lampu merah, maka para peserta boleh bergerak menuju garis finish dalam waktu 5 menit. Seorang teman Gi-hun pun bilang bahwa permainan ini sering dimainkan ketika ia kecil. Di situ ada 2 peserta yang saling bertaruhan. Mereka bertaruhan agar cepat-cepatan sampai di garis finish dengan 1 juta won. Dan permainan pun dimulai dengan cepat. Si rambut kuning pun berlari paling depan. Karena ia masih bergerak ketika robot itu berbalik, maka ia pun langsung jatuh tersungkur. Robot itu pun mulai berbalik membelakangi peserta. Perlahan-lahan para peserta mulai bergerak menuju finish. Teman si rambut kuning malah ngata-ngatain temannya yang sudah tereliminasi. Temannya itu pun mengeluarkan darah dari mulutnya hingga membuatnya panik. Alhasil ia pun tertembak dan mati saat itu juga. Darah yang moncrot ke wajah seorang wanita membuat histeris pemain lain. Dan akhirnya mereka semua pun panik berlari menuju gerbang kembali. Tapi selama mereka bergerak, mereka akan ditembaki oleh robot itu. Jumlah pemain berkurang sangat banyak. Mereka ternyata tidak tahu kalau tereliminasi mereka akan dibunuh. Di tempat lain, pria bertopeng bernama Frontman sedang asik minum sambil menyaksikan permainan yang bagaikan pembantaian ini. Akhirnya, permainan pun kembali dimulai dengan sisa pemain yang berkurang. Terlihat seorang kakek yang berjalan langkah demi langkah dengan santuy. Pemain lain pun mulai bergerak maju kembali. Kesialan malah terjadi kepada Gi-hun. Setengah tubuhnya tertindih oleh jasad pemain lain, yang membuat ia kehilangan banyak waktu. Sang-woo menyarankan untuk berjalan di balik badan orang lain agar mengurangi resiko pendeteksian dari robot itu. Dan Gi-hun mulai berdiri lagi. Sedangkan si Samsul mengetahui ada orang yang berlindung di belakangnya. Ternyata itu adalah si Yanti. Ia pun mengancam Samsul untuk tidak macam-macam. Jika tidak, ia akan menggerakkan kepalanya saat robot itu sedang mendeteksi. Di sisi lain, orang yang dijadikan Gi-hun berlindung lalu tertembak. Saat ia hendak berlari, seorang pria yang tak mati saat ditembak tadi malah meminta tolong kepada Gi-hun. Dan ia kehabisan banyak waktu karena orang tersebut. Gi-hun melihat waktu yang tinggal 1 menitan, ia pun tak memperdulikan pria itu dan terus bergerak maju untuk mencapai garis finish. Di lain tempat, si Frontman malah memutar lagu jazz sambil menyaksikan mereka. Satu persatu dari mereka pun tertembak. Dengan perjuangan, tekad, niat, bahkan nyawa taruhannya, mereka berlari sekuat tenaga di saat si robot tak melihatnya. Dan beberapa dari mereka pun berhasil mencapai garis finish. Si kakek dan Samsul, lalu ada si Yanti. Kecuali dengan Gi-hun, saat waktu tinggal 20 detik lagi, Gi-hun malah mengalami masalah. Ia hampir terjatuh di saat robot itu mendeteksi. Untungnya ia dibantu oleh seorang pria yang baik hati. Dengan terburu-buru karena waktu yang hampir habis, Gi-hun dan pria yang menyelamatkannya tadi berlari dan melompat ke garis finish. Beruntung ia bisa selamat dari permainan pertama ini. Karena waktu sudah habis, beberapa orang yang tersisa akhirnya tereliminasi dan tewas saat itu juga. Ruangan permainan babak utama ini pun ditutup dan film Squid Game Part 1 pun bersambung. Oke, selanjutnya kita akan sambung lagi ke part 2.
Saya undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.